Yohran Kwame Mamdani, Ya. 34 tahun. Ini seperti paradoks hidup ya. Jadi dia mengalahkan kekuatan elit politik. Kalau saya melihat bahwa generasi muda baik Gen Z maupun milenial di New York itu jelas menginginkan perubahan. Ya. Ya kan, perubahan itu kan karena mereka ingin menjadikan New York itu ingin menjadi kota yang lebih terjangkau. Selama ini kan New York sebagai salah satu kota termahal di dunia, di mana sewa apartemennya mahal, kemudian biaya hidup, makan dan lain sebagainya itu mahal. Dan isu-isu biaya hidup itu yang disasar sama Mamdani tersebut. Ini kemenangan Mamdani ini sebuah arus baru yang dia melawan status quo. Halo Sobat Sindo, New York mencatat sejarah. Suara beda menembus kota megah. Zohran Mamdani naik ke panggung kuasa, wali kota muslim pertama di kota New York. Harapan membumbung tinggi, namun kritik pun bergulung cepat. Seperti apa? Dengan terpilihnya Zohran Mamdani sebagai wali kota New York, saya Ika Kesuma akan mengulasnya bersama redaktur Sindo News. Ada Mas Andika, Siap. kemudian ada Mas Udin dan Caimin. Ini Caimin yang bukan menteri ya. Tidak nasib. Baik, Sobat Sindo, ini kita menarik nih. Saya bingung. Saya mulai dari Caimin dulu deh. Caimin dulu. Ini Zohran Mamdani ini adalah seorang wali kota yang pertama ya, wali kota muslim pertama yang naik ke panggung kuasa. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat respon dari publik yang ada di pemberitaan akhir-akhir ini setelah terpilihnya Zohran Mamdani ini, seperti apa respon publik di Amerika Serikat khususnya di kota New York? Nasimin. Yohran Kwame Mamdani, Ya. 34 tahun. Ini seperti paradoks hidup ya. Jadi dia mengalahkan kekuatan elit politik, media konservatif, Ya. kemudian pemodal besar. Jadi Mamdani ini fenomena baru di kalangan anak muda New York City. Dia berangkat dari seorang imigran, kemudian terjun ke politik, dan dia strateginya itu unik. Dia itu benar-benar didukung oleh akar rumput. Ya. Ya. Oke. Bagaimana dia menang itu juga menarik untuk disimak, karena dia pertama dia milenial, lawan politik Milenial karena ya, Mamdani ini berusia 34 tahun, Ya, lahir betul. 18 Oktober 1991. Ya. Sangat Milenial. muda sekali. Sementara lawan-lawannya kan siapa? Andre Cuomo Ya, dan Kulti Siva itu veteran, politisi veteran. Kenapa yang muda ini menang? Ini fenomena menarik. Ini artinya apa? Anak-anak New York City ini didominasi oleh pemilih muda. Ada juga mungkin kebosanan ya. Kita tahu bahwa New York City ini ada trauma dengan yang namanya Islamofobia, kemudian serangan rasial yang luar biasa. Nah, Mamdani ini juga jadi korban ketika dia kampanye. Dia jadi target serangan rasialisme, Ya. kemudian Islamofobia, dan dia bertekad bahwa New York City stop. Islamofobia berhenti jadi komoditi politik, dan Ya. dia berhasil. Kalau dari pandangan saya, Nah, respon luar biasa dari masyarakat New York City terlihat ya. Dia meraih 50 plus modal yang cukup untuk menang telak. Sementara lawan-lawannya Andre Cuomo sekitar 40%, dan dari Partai Republik itu si Kulti Siva sekitar 7% ya, kalah telak. Padahal Republik ini partainya partai berkuasa, pendukungnya Donald Trump.
Donald Trump sendiri tidak mendukung dari partainya, malah mendukung si Andrew Cuomo. Ini yang menarik. Nah. Tapi kami akan klarifikasi dulu ya, Sobat Sindo ya. Saat kami pengambilan Sindoskop episode kali ini, Zohran Mamdani ini menang versi hitung cepat karena belum ada versi yang resmi dari KPU ya. Versi hitung cepat. Tapi kami merasa meyakini Mamdani memenangkan pemilihan wali kota New York karena hasil hitung cepatnya lebih dari 50%. Lebih dari 50% suara ya yang warga kota New York yang memilih Mamdani. Jadi ini kami seolah-olah menganggap bahwa Mamdani ini sudah menang. Meskipun ada lawannya tadi dari partai ini ya, dari partai yang pendukungnya Presiden Donald Trump. Partai Republik. Ya, Partai Republik. Nah, kalau Mas Andika sendiri melihatnya seperti apa, Mas Andika? Jadi kalau saya melihat bahwa generasi muda baik Gen Z maupun milenial di New York itu jelas menginginkan perubahan. Ya kan, perubahan itu kan karena mereka ingin menjadikan New York itu ingin menjadi kota yang lebih terjangkau. Selama ini kan New York sebagai salah satu kota termahal di dunia di mana sewa apartemennya mahal, kemudian biaya hidup, makan dan lain sebagainya itu mahal, dan isu-isu biaya hidup itu yang disasar sama Mamdani tersebut. Apalagi kan dia mau menggratiskan bis ya. Bis itu akan digratiskan, kemudian perawatan anak-anak itu digratiskan, kemudian akan membangun toko-toko ya, toko-toko khusus kelontong itu yang akan disubsidi oleh kota New York. Jadi istilahnya itu menyentuh aspek dasar kehidupan manusia yang menjadi kebutuhan dasar itu dipenuhi terlebih dahulu. Dan itu yang menjadi daya pikat bagi anak-anak muda di kota New York. Karena untuk untuk mengakhiri kekhawatiran social anxiety-nya itu kan diredam terlebih dahulu. Selain itu kan perubahan itu juga didukung oleh gaya komunikasi politik yang cenderung berbasis kepada medsos. Ya kan, kemana-mana selalu ada timnya yang dikawal ya. Tetapi saya melihat, kalau saya lihat terutama di X-nya Mamdani itu bukan terlalu banyak konten. Jadi kontennya itu sangat spesifik dan selalu berbasis kepada komunitas. Jadi dia mendekati dia berkunjung ke gereja, dia berkunjung ke restoran India, dia berkunjung ke tempat-tempat lokasi yang berbasis masyarakat dan berbasis lokalitas dan ada etnisnya di situ. Jadi etnis Cina, imigran keturunan Cina dia dekati, keturunan Arab, keturunan India, bahkan kelompok-kelompok Yahudi yang dianggap mungkin akan berlawanan dengan dia pun didekati, karena kan dia mengejar kelompok-kelompok Yahudi yang menentang Benyamin Netanyahu dengan kampanye perangnya di Gaza. Jadi dia berusaha mendekati kelompok-kelompok yang dianggap juga bertentangan dengan dia itu, dan jadi, itu ternyata berhasil. Ya, dan ternyata berhasil. Jadi kalau kita lihat latar belakang politik yang dianut oleh Mamdani ini adalah demokratik sosialis ya. Karena dia merangkul semua dan program-programnya juga sosialis, seperti menggratiskan bis, terus produk makanan, penyediaan makanan kebutuhan dasar kan gitu. Jadi menyentuh dasar masyarakat bawah, dan dia selain itu dia nyerang atas, jadi kelompok elit, konglomerasi dan lain sebagainya dengan program salah satunya kan wajib pajak 2% bagi para miliarder. Itu kan pajak yang sangat besar bagi para miliarder untuk diserahkan ke pemerintah kota New York. Selain itu dia juga menaikkan pajak korporat kan dari 7 kalau nggak salah itu sampai 11%, dan itu kan sangat besar, dan kita tahu New York itu pusat keuangan dunia dan di situ banyak korporat. Kalau dinaikkan pajak itu pasti akan memperkaya pemerintahan Mamdani, dan itu bisa disalurkan melalui program-program menggratiskan di banyak hal tersebut. Mungkin salah satu tujuannya dengan menaikkan pajak korporasi ini akan dibagikan kepada masyarakat itu. Jadi
menjadikan New York yang lebih adil gitu loh. Menjadikan New York Lebih adil. Jadi orang kaya juga mensubsidi orang-orang miskin ataupun malah. Dan kita nggak bisa samakan New York itu dengan Free York yang kita punya kan, sama-sama York juga. Iya, kan? nggak bisa. Jauh berbeda. Dan itu tantangannya yang menjadi pertanyaan, apakah bisa mewujudkan itu loh program-program itu menjadi tanya besar juga. Tanya besar juga untuk mewujudkan program-programnya. Kalau Mas Odin sendiri? Ini kemenangan Mamdani ini sebuah arus baru yang dia melawan status quo ya. Jadi ketika status quo itu selama ini kekuasaan kan dikuasai oleh pengusaha, elit politik dan pemodal besar lah. Kemunculan Mamdani ini sebagai arus baru, politik baru, kekuatan baru, generasi muda bahkan yang mampu mengalahkan status quo itu dan membalik arah politik. Jadi ini sebenarnya pukulan keras bagi Partai Republik yang saat ini berkuasa dan termasuk pukulan keras bagi Presiden Trump juga karena kan bahkan yang didukung oleh Trump pun kalah. Cuma yang punya kekuatan modal kuat, punya basis politik kuat ternyata kalah. Artinya arus baru ini sebenarnya harus diwaspadai oleh elit politik atau pengusaha atau kalangan menengah ke atas ya, karena justru yang menang di New York itu kan pusat keuangan global, pusat budaya global, dan dia jadi parameter utama untuk politik nasional Amerika Serikat ke depan. Ketika New York ini jatuh ke kalangan menengah, kan Zohran ini muncul dari kalangan menengah ke bawah ya, dia basis kekuatannya menengah ke bawah, jadi ini harus diwaspadai oleh elit politik yang selama ini menguasai kekuasaan karena ternyata arus baru ini bisa membalik sejarah atau membalik situasi, memberi kemenangan ke Zohran itu. Dan kalau kita lihat kebanyakan pendukungnya Mamdani ini dari kalangan komunitas imigran juga ya. Imigran, ya. Karena kalau Mas Imin tadi bilang ya memang dia juga memang berasal dari imigrannya Amerika sendiri. Kalau kita lihat tadi ini yang menarik sampaikan Mas Andika nih, mungkin Mas Imin atau Mas Udin punya perspektif yang berbeda. Kan tadi Mas Andika menilai ada program-programnya yang ya dukungannya mungkin akan terhambat. Karena sebagian besar pengamat di Amerika Serikat sendiri juga menilai implementasi kebijakan janji besar yang dijanjikan oleh Mamdani seperti free basis, kemudian rent freeze gitu ya, yang disampaikan Mas Andika itu dalam kerangka anggaran dan hubungan dengan negara bagian dan federal itu akan menjadi terhambat ini karena faktor yang didukung oleh Presiden Donald Trump itu kalah telak, lebih dari 50% Mamdani mendapatkan suara. Kalau Mas Udin punya perspektif gimana? Apa yang menjadi tantangan dari Mamdani? Tantangan ke depan itu kan sebenarnya yang salah satu poin utama dari janji Mamdani ini kan redistribusi pajak orang kaya dan itu akan disebarkan ke kalangan menengah ke bawah yang selama ini di New York ini terpinggirkan karena banyak warga New York itu tinggal di luar kota New York untuk bekerja di New York karena harga sewanya sangat tinggi dan kenaikannya itu menjadi tidak terkendali atau tidak terjangkau bagi masyarakat New York itu sendiri. Artinya tantangan Mamdani ke depan itu merubah kebijakan lama, kebijakan status quo yang lama yang itu menguntungkan pengusaha, pemilik properti dan pengusaha real estate menjadi aturan yang lebih berpihak ke masyarakat kecil menengah ke bawah. Itu yang akan menjadi tantangan ke depan Mamdani. Bagaimana dia membuat regulasi atau mengubah regulasi yang ada di tingkat implementasi aturan ya, aturan untuk kota New York itu sendiri yang harus dia ubah dari aturan lama yang lebih menguntungkan elit pengusaha atau elit politik, elit penguasa yang sudah lama berkuasa, lama membangun basis bisnis atau basis politik di New York menjadi peraturan yang lebih adil bagi menengah ke bawah ya. Itu yang jadi tantangan utama untuk bagaimana janji redistribusi pajak atau redistribusi penghasilan. Yang janji kampanyenya ini.
akan tersalurkan dengan baik ya. Terimplementasi. Tentu kekuatan lama akan bertahan resisten, ya. pasti. Resisten. Pengusaha properti, pengusaha real estate tentu akan resisten melawan. Nah, itu nanti bagaimana selanjutnya? Dalam perspektifnya Mas Imin sendiri seperti apa, Mas? Kalau saya sih tertarik dengan quote-nya si Imam Dhani ya. Dia bilang gini, New York City bukan hanya kota untuk miliarder, tapi kota untuk orang yang pekerja keras. Artinya apa? Dia inginkan keadilan. Ya. Orang kaya boleh di situ, orang menengah bawah boleh di situ. Yang penting itu dia menginginkan orang yang bekerja keras. Nah, pajak yang dia inginkan ya orang kaya kena pajak yang lebih besar. Kemudian orang yang menengah bawah ya sesuai dengan porsi yang dihasilkannya. Ini sejalan dengan kampanye kaum progresifnya. Jadi Demokrat itu ada namanya Demokrat moderat, ada Demokrat progresif. Nah, si Imam Dhani ini ikut di kubu progresif, lebih tepatnya sosialis Demokrat progresif. Dia itu bergabung dengan kubunya Alexandria Sanders. Bernie Sanders juga dengan AOC itu yang cewek itu. Dia itu nyerangnya yang pajak-pajak orang kaya itu juga. Nanti di redistribusi seperti yang disampaikan Bang Udin tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini memang terpilih lebih dari 50% warga kota New York yang memilih ya. Karena kalau saya lihat dari sebuah riset ya, jajak pendapat yang dilakukan oleh NY1 itu menemukan 58% penduduk New York menyatakan optimis dengan kepemimpinan Imam Dhani. Kemudian, tapi di kelompok konservatif dan beberapa komunitas Yahudi Ortodoks menyuarakan kekhawatiran akan kebijakan pro-Palestina. Karena kebijakan pro-Palestina ini selama kampanye kan selalu digaungkan oleh Imam Dhani ini. Ini menjadi kekhawatiran mereka. Dan tentu saja ini akan mendapat tentangan kalau dari analisis The Atlantic yang menunjukkan 72% pemilih Trump di New York percaya seorang Muslim tidak cocok memimpin kota New York itu sendiri. Nah, bahkan beberapa tokoh sayap kanan pun bahkan mengaitkan Imam Dhani dengan agenda radikal. Nah, apa yang harus seidealnya yang akan dilakukan oleh Imam Dhani? Karena banyak kali, bahkan sayap kanan, tokoh sayap kanan pun mengaitkan Imam Dhani ini dengan agenda radikal. Iya, karena kan Imam Dhani itu kan wali kota Muslim yang memimpin kota di mana banyak penduduk Yahudi terbanyak di dunia. Ya. Mereka New York kan terkenal penduduk Yahudinya paling padat dan terkonsentrasi ada di situ. Jadi dan wali kotanya Muslim dan dia pro Palestina dan ya dikenal dengan istilahnya retorika anti Zionis gitu kan. Apalagi kan ketakutan yang muncul itu khawatirnya orang Yahudi Israel itu bagaimana istilahnya si Imam Dhani akan melakukan intifada globalisasi, intifada global. Jadi orang-orang Zionis itu kan ingin istilahnya ya mengurung bahwa intifada itu hanya khusus di Palestina, di Gaza dan di tepi-tepi barat. Tetapi dengan munculnya ini kan Zohran Mamdani itu kan dikhawatirkan gerakan intifada itu justru akan mengglobal gitu. Tapi perlawanan yang dilakukan Yahudi kan terkenal dengan lobby-lobbynya yang sangat kuat dan sudah banyak skenario yang dimainkan kan tekanan untuk mengancam perusahaan ataupun korporat di New York itu akan memindahkan bisnisnya keluar dari New York. Ancaman-ancaman itu kan sudah muncul karena kan mereka ingin membendung jangan sampai kelompok sosialis demokrat itu bisa berkembang luas. Karena kan kelompok sosial demokrat oleh Donald Trump itu kan disebut sebagai kelompok komunis ya. Karena kan mereka sangat pro dengan Palestina. Jadi jangan sampai itu berkembang luas. Ketika Imam Dhani nantinya sukses, mungkin kan tadi kan ada optimisme bahwa Imam Dhani akan memimpin New York dengan sukses. Khawatirnya nanti kelompok kota-kota lainnya akan memilih wali kota yang berhaluan sama dengan Imam Dhani tersebut.
Jadi kekuatan-kekuatan itu sebenarnya sudah banyak dibendung dalam lobi-lobi oleh Partai Republik sebagai lawannya Partai Demokrat tersebut. Tapi yang menarik itu ternyata kalau saya baca informasinya itu ternyata Mamdani sendiri tidak terlalu banyak didukung oleh politisi Demokrat. Demokrat, betul. Tidak terlalu banyak didukung. Mungkin karena yang beda tadi ya, aliran apa? Beda pahamnya itu yang berbeda. Kebanyakan itu. kan yang berkuasa kan moderat ya. Ya, orang-orang seperti gengnya Bernie Sanders itu kan tidak terlalu dominan gitu. Jadi seperti Barack Obama aja kan tidak berkampanye juga untuk Zohran Mamdani. Bahkan dia ada di New Jersey yang termasuk dekat dengan New York, dia tidak mampir sama sekali. Dan banyak politisi Demokrat juga cukup berhati-hati untuk berdekatan dengan Mamdani tersebut ya, karena kan bagaimanapun Partai Demokrat itu sokongan utamanya kan dari donatur-donatur Yahudi dan Israel sangat kuat kedekatannya. Dan janji pertama dari hasil hitung cepat ini, Mamdani sudah melontarkan janji pertamanya akan menangkap Netanyahu. Kira-kira gimana, Mas Udin, Mas Imin? Mungkin nggak? Ini apakah terlalu euforia dia dengan kemenangan sehingga membuat janji yang apa ya, tidak realistis akhirnya? Kalau menurut saya sih itu euforia ya, Mang. Janji kampanye biasa ya. Ya. Untuk kalau politisi kan biasa. Politisi itu akan berjanji membangun jembatan di sebuah daerah yang nggak ada sungainya kan gitu. Jadi ceritanya itu kan pertama kali ICC itu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu. Ya. Karena atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan selama perang genosida Israel di Gaza. Si Zohran Mamdani menangkap fenomena ICC yang mengeluarkan surat penangkapan itu dimanfaatkan untuk modal kampanye juga. Betul. Nah, kebetulan dia pro Palestina, dia kemudian ya secara spontan saya akan menangkap Netanyahu ketika dia ke New York City. Ya. Kemudian apa analisis dari para pakar hukum di New York City? Jawabannya adalah itu tidak mungkin. Karena apa? New York City ini kan sekelas kota ya, kota madya. Jadi nanti dan akan itu cukup terpadat di Amerika ya. Akan berbenturan dengan federal, di mana Presiden Trump itu kan terkenal sekutu abadinya Israel. Dia bisa aja mengeluarkan surat perintah eksekutif siapa yang akan menangkap sekutu saya. Oh, sekutu ya, betul. Akan saya singkirkan, bisa jadi kan. Jadi ada klausul hukum yang bertentangan antara kekuatan di kota dengan kekuatan di federal. Trump sendiri sudah berjanji akan melindungi Netanyahu ketika dia benar-benar akan ditangkap di New York City. Dia bilang kalau Mamdani menangkap Netanyahu, saya akan membebaskannya. Jadi secara kekuatan hukum itu tidak mungkin untuk menangkap seorang kepala negara, apalagi dia mempunyai kekebalan diplomatik. Ya, yang menangkap itu seorang wali kota pula. Betul. Aturan hukumnya kayak gitu. Yang hanya punya polisi. Kalau Mas Udin gimana? Ya itu lebih sebagai janji kampanye ya. Artinya kan dia menangkap momen itu bisa meraih suara dari imigran yang selama ini terpinggir, dari minoritas yang selama ini terpinggir. Jadi janji kampanye itu terlaksana atau tidak kan itu permasalahan nanti di belakang. Dan belum tentu juga Netanyahu akan datang ke New York, kan nggak jelas juga. Menang. Artinya dia sudah meraih dukungan suara dengan melontarkan pendapat-pendapat dia yang itu sangat menarik bagi minoritas, kelas menengah, terus bagi kaum yang biasanya terpinggir ya. Ya. Artinya itu lebih secara teknis hukum mungkin akan susah terjadi. Cuman kan dari janji kampanye itu dia mendapat sebenarnya dalam salah satu survei anak muda Yahudi itu, Yahudi yang tinggal di New York itu
sekitar 60% itu malah mendukung Mamdani. Artinya kekhawatiran orang Yahudi akan melawan kebijakan Mamdani di New York itu sebenarnya lebih ke kalangan Yahudi yang lebih tua ya. Tapi generasi muda Yahudi itu sekitar 60% itu pendukung Mamdani. Artinya ini sebuah fenomena yang menarik ya. Artinya ketika kita melihat pemilih Yahudi itu tidak bisa sama rata ya. Kita bisa memilah mereka berdasarkan usia. Mungkin penentang Mamdani itu usia yang tua, usia memang tokoh konservatif memang tua, usianya tua. Tapi generasi muda New York Yahudi itu, mereka itu justru sekitar 60% menurut beberapa survei mendukung Apakah Mamdani. ini karena faktor generasi muda Yahudi yang di New York ini kan kerap kali menggelar aksi demo yang menentang genosida di Gaza? Apakah faktor itu yang menjadi dominan Ya, kalau kita lihat? Apa ada benang merahnya nggak ya kira-kira? Iya, salah satunya memang yang ditakuti oleh Yahudi konservatif yang usianya relatif tua itu, generasi muda Yahudi itu sekarang lebih care terhadap isu-isu pro-Palestina. Nah, itu sebuah permasalahan besar bagi tokoh-tokoh Yahudi yang status quo ya, yang memang dia mungkin pendukung AIPAC atau pendukung kekuatan politik lama. Tapi generasi muda Yahudi di New York, bahkan di Amerika Serikat itu mengalami perubahan tren. Mereka lebih care terhadap permasalahan genosida, permasalahan ketidakadilan, terus dan mereka mungkin punya pandangan yang berbeda dengan generasi Yahudi tua ya. Jadi itu sebuah fenomena yang ditangkap Mamdani dan itu menjadi salah satu isu dalam isu kampanye. Ya, salah satunya penangkapan Netanyahu itu. Penangkapan. Apakah isu-isu yang dijanjikan oleh Mamdani pada saat kampanye ini, kalau dalam pandangan Mas Andika, ini yang membuat faktor dia menang meskipun bukan pemilik dana yang besar, kalau seperti Cak Imin sampaikan tadi? Iya, karena kan kalau New York itu kan, apalagi Amerika itu kan pemilihnya udah sangat matang, ya kan. Suara sudah tidak bisa dibeli kan kalau di sana, berbeda dengan di Konoha lah ya kan, berbeda gitu kan. Apalagi sistem hukum juga susah dibeli gitu kan, susah dibeli ataupun susah diatur. Jadi mereka memang sistemnya udah matang, kemudian masyarakatnya juga sudah bebas berpikir, sudah bebas bersikap dan lain sebagainya. Jadi melihatnya lebih ke arah program dan kebijakan gitu. Jadi sentimen-sentimen seperti dia imigran ya kan, dia misalnya tidak lahir di Amerika gitu kan, dan lain sebagainya itu di luar pertimbangan itu, bukan menjadi hal yang utama. Mungkin karena dia pemilih yang di kota New York itu kita anggap, ya kita nilai sudah matang dibandingkan di negara Konoha itu tadi. Apakah memang ini yang menjadi faktor? Padahal kalau kita saya membaca data ya dari kelompok oposisi, dari Digital Hate Watch yang dipublish 2025 pada saat kampanye itu, Islamofobia struktural itu terdapat 58% tweet negatif yang menggunakan Stop Sharia Mayor yang sempat viral di media sosial. Iya. Tampaknya karena lebih rasional para pemilihnya itu, sehingga negatif campaign yang di media sosial itu tidak termakan oleh mereka tidak termakan oleh isu-isu itu tampaknya. Iya, politik identitas sepertinya tidak bermain di New York gitu. Karena kan mereka sudah sangat logis gitu kan ya, sangat logis. Dan perlu diketahui kalau New York itu kan dikenal sebagai basis pendukung Demokrat ya. Betul. Mereka basis pendukung, dan di situ politik konservatif itu kan sangat minim ya, terutama Republik itu kan sangat minim. Seperti itu. Jadi basis akarnya itu memang sudah ada gitu, dan apalagi kota-kota liberal yang lebih fokus gimana memperjuangkan kehidupan gitu kan, dan memperjuangkan ekonomi yang lebih baik juga bagi New York City tersebut. Kalau kita lihat dengan kondisi masyarakat New York ya, dari pemberitaan, kemudian yang tergambarkan juga di film-film yang menggambarkan kota New York, itu kan banyak sekali homeless yang berada di kota New York. Apakah janji program perumahan itu yang rencana akan membangun 25.000 unit rumah terjangkau, ini yang membuat mereka ya
ya rata-rata kan yang homeless itu juga kebanyakan imigran juga. Ini yang menjadi suara kemenangannya juga ya, faktor Iya, itu ya. itu salah satu faktor yang sangat kuat ya. Dia program-program kampanye dia itu langsung menyentuh permasalahan akar rumput. Permasalahan masyarakat kelas pekerja, kelas menengah, kelas kaum miskin kota, kalau bisa disebut, kaum tunawisma, artinya program-program yang dia tawarkan itu real. Artinya bukan janji elit politik yang selama ini kita dengar ya. Dan janji-janji kampanye itu menjadi jawaban bagi banyak solusi bagi banyak permasalahan masyarakat. Artinya kan terbukti kan tingkat partisipasi pemilih itu 2 juta orang. Ini pertama dalam sejarah New York ya. Selama beberapa dekade terakhir itu 2 juta orang memberikan suara. Dan 1 juta orang lebih itu mendukung Mamdani. Artinya sebenarnya warga New York itu sebenarnya sudah muak ya dengan kondisi status quo politik, kondisi situasi kehidupan mereka. Para pemilih ini sudah bosan, sudah muak. Makanya ketika ada seseorang yang menawarkan arah baru bagi perubahan politik, perubahan ekonomi juga, itu mereka sambut. Karena mereka kan salah satu lawan Mamdani ini kan Cuomo ya, Andre Cuomo itu. Dia itu mantan gubernur New York sebenarnya. Sebenarnya bukan incumbent ya, dia pernah jadi gubernur New York. Artinya sebenarnya ketika dia mencalonkan jadi wali kota itu naik pangkat. Turun pangkat, turun kasta. Artinya dari gubernur New York menjadi wali kota. Kan itu turun kasta ya, turun pangkat. Tapi tetap dia lakukan dan kalah, itu yang sangat memalukan sebenarnya. Iya, betul. Dan itu memalukan bagi Cuomo, sebenarnya memalukan bagi Trump sendiri juga ya, karena dia mendukung Cuomo. Memalukan bagi Republik juga. Artinya ini sebuah perubahan sejarah sebenarnya, perubahan arus politik, perubahan arus kekuasaan yang ini seharusnya bisa ditiru. Yang membahayakan kan gini. Ini gerakan ini bisa ditiru kota-kota lain atau negara bagian lain. Nah, ini akan menjadi awal dari kekalahan Republik, Partai Republik pada pemilu ke depan. Ini yang harus diwaspadai. Makanya kan Trump sangat kecewa dengan kemenangan Mamdani ini, karena itu bisa menjadi cikal bakal dari kekalahan Partai Republik pada pemilu ke depan. Dan kekalahan Trump juga. Trump juga. Saking kecewanya, Trump mengancam akan memangkas dana federal untuk New York City. Ya, itu cukup menarik. Ada tambahan mungkin, Mas Andika? Iya, kalau saya melihatnya kan ada upaya-upaya apa ya tadi kan blokade ataupun perlawanan yang dilakukan oleh Trump itu kan agar menjegal ini kan Partai Demokrat menang di pemilu nanti, pemilu sela itu di 2026 dan pemilu presiden kan di 2028 ya, 2028. Jadi upaya untuk menjegal itu kan ya salah satu upayanya itu dengan itu memotong anggaran. Tetapi saya melihatnya itu justru mayoritas masyarakat Amerika pada pemilu yang di 2025 ini justru memberikan dukungan penuhnya itu kepada Partai Demokrat. Beberapa pemilu seperti di Virginia, Philadelphia dan beberapa negara bagian lain di kota-kota lain itu justru mayoritas itu justru kandidat-kandidat dari Partai Demokrat itu yang menang. Jadi saya melihat bahwa ini berkaitan dengan 1 tahun, kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun pemerintahan Donald Trump itu justru dianggap gagal. Gitu, dalam uji popularitas. Ini kan sebagai uji pemilu ya, untuk pemilu lokalnya itu. Jadi anggap gagal. Jadi masyarakat Amerika menganggap bahwa Donald Trump itu gagal dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat Amerika, dengan untuk mengangkat politik Amerika di global, di geopolitik, itu dianggap gagal. Dengan lebih memilih ke kubu yang oposisi, yaitu Partai Demokrat dan kandidat-kandidatnya. Karena kan salah satu kelemahan dari dari fokusnya Donald Trump itu kan cenderung ini ya, retorika perang dagang yang tujuannya untuk American First. Tapi dalam kenyataannya itu justru menjadi hal yang blunder gitu bagi masyarakat Amerika sendiri dalam hal perekonomiannya itu.
Ya. Jadi kebanyakan kebijakannya justru blunder-blunder, termasuk saat ini kan pemerintahan Amerika masih shutdown ya, lebih dari 35 hari, dan itu shutdownnya itu macetnya apa kan, belum ada gaji untuk pegawai negeri dan pegawai federal, udah terlama kan sepanjang sejarah ya, lebih dari 35 hari, yang pas waktu sebelumnya kan 35 hari, jadi udah banyak kegagalan, akhirnya ya ini kelompok-kelompok yang istilahnya blue voter itu yang belum jelas ya kan, green voter itu lebih memilih ke Demokrat, dan tertolong dengan adanya Mamdani itu. Tertolong dengan adanya Mamdani. Itu kita bicara New York. Yang Mamdani sebagai wali kota muslim pertama ya di kota New York. Sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara lain, saya mengambil contoh di Inggris ya. Wali kota muslim yang ada di Inggris itu kan ada Sadiq Khan ya, yang wali kota muslim pertama di London, yang terpilih di Mei 2024. Sebelumnya juga ada Majid ya, seorang imigran muslim yang menjabat wali kota sipil 2018. Nah, selain itu juga ada Asaduzaman yang wali kota muslim pertama di Brighton dan Hove, Inggris, yang terpilih tahun 2023. Ada nggak sih faktor dari Gaza ini yang apa yang terjadi, serangan Israel ke Gaza, genosida di Gaza ini, yang mempengaruhi akhirnya banyak wali kota yang muslim itu di negara-negara yang muslim itu sebagai minoritas jadi terpilih. Kalau saya melihat lebih ke kebijakan yang mereka janjikan, dan itu menjadi solusi bagi masyarakat di kota-kota tersebut. Artinya sebenarnya masyarakat pemilih yang sudah matang tadi ya, misalnya di kota London itu kan pemilihnya sudah rasional, sudah teredukasi, sudah memiliki sumber informasi yang bisa mereka percaya. Artinya mereka bisa secara objektif melihat calon-calon wali kota itu memang kompeten apa tidak. Artinya kompetensi wali kota, terus latar belakang kehidupan mereka, background pekerjaan mereka, sebenarnya semua bisa dilihat. Artinya pemilih itu sudah sangat rasional, mereka melihat apakah calon yang mereka pilih itu memang bisa melaksanakan janjinya, satu, dan apakah bisa mensejahterakan masyarakat pemilih yang mendukung dia. Artinya saya tidak terlalu melihat misalnya isu-isu misalnya di luar ya, misalnya isu Gaza mempengaruhi, memang itu mempengaruhi, tapi pemilih tidak terlalu besar. Ya? Itu bagi pemilih yang rasional dan sudah matang, mereka memilih untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Apakah di internal mereka sendiri? Iya, internal. Artinya kelas pekerja, kelas menengah ini yang selama ini tidak dilirik, dan mungkin selama pemerintahan Trump itu merasa justru mereka dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Trump itu. Oke, Mas Andika. Kalau menurut saya sih tetap ada korelasinya antara Gaza dengan kemenangan para politisi kiri atau politisi, terutama politisi sosialis. Karena kan selama ini yang selalu memperjuangkan isu Gaza, isu Palestina secara global ya, secara di dunia internasional adalah mereka, kelompok-kelompok kiri. Kalau kelompok-kelompok yang konservatif kan jarang ataupun tidak terlalu peduli. Jadi ketika demo di London itu kan sudah sangat besar ya, hampir 1 juta orang atau klaimnya untuk mendukung Gaza. Demikian juga gerakan-gerakan pro-Palestina gerakan pro-Palestina di New York gitu. Jadi mereka itu, kalau menurut saya itu kelompok-kelompok progresif itu ingin menunjukkan suaranya ataupun perlawanannya dengan ya memimpin pemilih yang pro-Palestina lah. Istilahnya ada Islam untuk bisa memberikan warna. Jadi memberikan warna. Jadi mereka itu istilahnya secara legowo itu memberikan peluang gitu loh. Peluangnya diberikan. Oh yuk silahkan, tunjukkan kalian bisa gitu. Tunjukkan kalian mampu. Tunjukkan kalian bisa memperjuangkan keadilan ataupun penegakan-penegakan yang isunya bisa bisa mengglobal. Karena kan dengan memilih wali kota muslim di New York bukan hanya pemenuhan istilahnya bis gratis atau perawatan atau pemeliharaan anak-anak gratis, itu bukan hanya itu, tetapi kan dampaknya termasuk dampak isu Palestina akan menjadi fokus, akan menjadi perhatian. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi tetap korelasinya sangat kuat. Oke, Mas Imin. Kalau menurut saya lebih ke pendapatnya Bang Udin tadi ya. Lebih ke personality orangnya. Orang-orang barat itu nggak mandang
lo Muslim, lo non Muslim mampu nggak itu. Tapi dia lebih ke orangnya, lo mampu atau enggak mimpin ini. Ketika kebetulan Muslim dan kebetulan mampu ya menang gitu kan. Ya. Saya melihat si sosok Mamdani ini kan menariknya di sini, Bang. Dia itu perpaduan menarik antara kiri, sosialis, kemudian Islam dan humanis. Ya, dia kebetulan bisa merangkul semua. Ketika dia kampanye, dia berhasil mendekati imigran dari kaum Hispanik, dari imigran Amerika Latin itu, dari Meksiko dan sebagainya, itu berhasil. Kemudian ke imigran Asia juga berhasil. Kemudian ke imigran Afrika, Timur Tengah juga berhasil. Ketika dia berpidato di pidato kemenangan, dia pun dengan ciri khasnya menyapa para imigran dengan bahasa Arab. Ana minkum wa ilaika minkum. Artinya saya ini dari Anda dan untuk Anda. Itu seperti manifestasi dari demokrasi ya. Kalau ketika orang disapa dengan kultur bahasa mereka itu kan seperti jadi semakin akrab lah ya, akrab, semakin dekat emosional. ya. Emosionalnya juga Bagian dapat. dia. cerdasnya di situ. Cuman Ya. analisis media di Indonesia kan yang jualan itu kan agama, Bang. Ya. Orang Islam memimpin di negara Barat, yang ditonjolkan kan Islamnya kan. Islamnya. Tapi bukan cara kedekatannya kan. Kalau kita lihat tadi dari analisis yang kita bahas pertama, bahkan Mamdani ini juga merangkul semua, bahkan dari termasuk kelompok Yahudi pun dirangkul. Nah, Sobat Sindo, ini tadi kita berbincang terkait dengan Mamdani ya, wali kota Muslim pertama di kota New York. Selain itu, pada bagian akhir tadi kita juga mengulas, tampaknya wali kota Muslim ini juga bermunculan di negara-negara di mana Islam sebagai agama minoritas, seperti London, kemudian Sheffield gitu ya, di beberapa kota di Inggris. Nah, tadi pandangan dari Mas Udin, Mas Andika, dan Mas Imin juga sudah sampaikan. Bagaimana pandangan Anda? Silahkan Anda berikan komentar Anda ya di komen bawah ini. Sidoskop pamit dulu, saya Ika Kesuma dan ditemani oleh Mas Andika, Mas Udin, dan Mas Imin, redaktur Sindo News. Sampai jumpa.